apa namanya presentasi yang tadi ya. Oke, Mbak Lydia, nanti materi ini saya akan berikan di grup ya, Mbak Lydia ya. Jadi tentunya saya akan berikan. Namun yang penting, sahabat sekalian, malam ini saya ingin menjawab pertanyaan daripada rekan-rekan leader semua yang sudah ada ke saya ya. Jadi pertanyaannya tentunya pertanyaan yang cukup penting ya kan, dan tentunya teman-teman sekalian yang ada juga harus bisa menjawabnya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya share, dan ini pertanyaan ini saya rasa beberapa rekan-rekan leader. Nanti kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan ya. Jadi oke, yang pertama, apa bedanya antara pupuk cair dan serbuk? Nah, ini pertanyaan pertama nih. Ya, dan saya rasa banyak leader juga yang mungkin belum tahu jawabannya ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau bertanya boleh di on-kan yang namanya mikrofonnya, dan teman-teman silakan bertanya ya. Apa bedanya pupuk cair dan serbuk? Ya, ini saya jawab yang pertama ya. Jadi rekan-rekan sekalian, bedanya pupuk cair dan serbuk, saya akan share materi yang tadi pagi saya bagikan di di grup ya. Nggak tahu teman-teman tadi nggak sempat ngelihat atau tidak ya. Jadi ada materi di grup yang sudah saya share berkenaan dengan edukasi mengenai pupuk ya. Oke, ini jawabannya ya. Pertanyaan mengenai itu semua ada ya. Oke, perbedaannya antara pupuk cair dan pupuk serbuk ya. Jadi sahabat sekalian AWM Starlife seluruh Indonesia, kita tahu bersama bahwa yang namanya pupuk itu sebenarnya ya kan itu adalah terdiri dari 3 bahan dasar utama. Jadi ibaratnya kalau tanaman itu makanan pokoknya itu cuma 3 ya. Yaitu yang pertama adalah N, nitrogen ya kan. Dan yang kedua adalah P, fosfat, dan yang ketiga adalah K atau kalium ya. Nah, itu adalah bahan dasar daripada atau makanan pokok daripada tanaman ya. Nah, pupuk itu sebenarnya adalah terdiri daripada tiga jenis tadi, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium. Namun selama ini para petani itu menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia itu artinya 3 nutrisi tadi, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu sumbernya adalah dari bahan kimia, tentunya ya. Dan biasanya tidak gabung jadi satu, biasanya sendiri-sendiri ya. Biasanya kalau nitrogen itu bentuknya adalah urea gitu ya. Kemudian kalau kalium bentuknya biasanya KCl gitu. Kemudian kalau fosfat biasanya bentuknya pupuk SP namanya ya. Itu yang kimia teman-teman sekalian ya. Nah, masalah inilah yang sekarang sedang terjadi di Indonesia ya, sahabat leader. Kenapa saya bilang masalah? Karena bahan dasar daripada pupuk kimia, yaitu bahan-bahan kimia yang saya sebutkan tadi, itu makin lama makin mahal. Oleh sebab itulah yang membuat akhirnya harga pupuk ya, nitrogen, fosfat, dan kalium yang hari ini itu sudah makin mahal. Apalagi gitu ya, tahun depan itu pemerintah kita sudah menyatakan bahwa mereka akan mencabut subsidi terhadap pupuk kimia dan pupuk-pupuk lainnya ya. Nah, artinya apa? Artinya harganya akan jauh lebih mahal daripada harga hari ini ya, dan inilah kenyataan kita yang sedang terjadi teman-teman sekalian ya. Nah, perbedaan dasar antara pupuk cair dan pupuk serbuk adalah begini. Pupuk kita AWM ya kan, Pornas AWM itu sebenarnya bahannya dasarnya juga 3 tadi, yaitu nitrogen, fosfat, dan juga kalium. Tapi ditambahkan dengan sekitar belasan nutrisi yang lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Jadi ada belasan nutrisi lainnya. Nah, namun formulator kami itu belum mau menyebutkan apa-apa belasan bahan lainnya ya, karena ini adalah rahasia, ibaratnya kayak dapurnya daripada pupuk ini ya. Nah, tapi bahan dasar tiga-tiganya ini ada teman-teman sekalian, yaitu pupuk cair dan pupuk serbuk ini dua-duanya itu ada nitrogennya, ada fosfatnya, ada kaliumnya. Nah, itu perbedaannya ya dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia kan salah satu aja gitu ya. Tapi kalau pupuk organik itu biasanya tiga-tiganya ada. Ya. Nah, namun di antara semua jenis pupuk organik yang ada, kita menggunakan yang namanya nanoteknologi. Ya, apa itu nanoteknologi nanti saya ceritakan di belakang. Yang pertama, perbedaan antara pupuk cair dan serbuk adalah begini. Pupuk cair, teman-teman sekalian, itu kandungannya sama, N, P, dan K. Namun ada tambahan namanya ZPT. Ya, ZPT itu adalah zat pengatur tumbuh yang hayati tentunya, bukan kimia ya. Di mana ZPT ini itu fungsinya adalah menstimulan pertumbuhan tunas dan batang di masa vegetatif. Ya, jadi sekali lagi menstimulan atau merangsang pertumbuhan tunas atau batang di masa vegetatif. Nah, teman-teman sekalian perlu memahami bahwa yang namanya masa vegetatif itu adalah masa pertumbuhan tanaman. Ya, saat tanaman itu mulai tumbuh. Di mana saat-saat tanaman mulai tumbuh itu dihitung dari pada saat
penanaman bibit pertama kali, kemudian sampai dengan sebelum munculnya tunas. Ya, sebelum munculnya tunas atau sebelum munculnya bunga atau sebelum munculnya yang namanya bakal buah, ya. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, pupuk cair ini makanya sangat efektif kalau digunakan pada masa vegetatif, ya, masa pertumbuhan tanaman. Pupuk cair ya. Ya, caranya gimana? Caranya sama, yaitu satu saset dituang ke 20 sampai 30 liter air, ya, cara-cara makainya gitu ya. Nah, yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian semuanya adalah begini. Dosis kita itu pokoknya teman-teman jangan khawatir harus pas banget. Misalnya satu saset harus 20 liter. Ya, jadi boleh lebih atau kurang-kurang dikit nggak masalah. Jadi range-nya itu adalah antara 10 sampai 30 liter. Ya, jadi seandainya sampai 10 liter pun satu saset itu boleh nggak masalah. Ya, satu saset itu boleh cair atau serbuk ya, boleh sama. Jadi satu saset cair sama serbuk itu sama-sama untuk 20 liter air. Tepatnya adalah antara 10 sampai 30 liter air. Jadi artinya kalau seandainya teman-teman misalnya tidak bisa menghitung secara detail atau pas banget 20 liter nggak masalah. Ya, pokoknya jangan sampai di bawah 10 liter ya atau di atas 30 liter. Pokoknya antara 10 sampai 30 liter pokoknya ya. Nah, itu pupuk cair ya, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi sekali lagi pupuk cair kita itu ada tambahan ZPT yang fungsinya adalah menstimulasi pertumbuhan tunas dan batang di masa vegetatif. Nah, sementara di pupuk serbuknya nggak ada, ZPT ini nggak ada. Ya. Sementara kelebihannya pupuk serbuknya adalah dia punya kandungan kalium itu lebih banyak daripada pupuk cairnya. Jadi di pupuk cair itu juga ada kaliumnya. Sekali lagi, dalam dua pupuk kita ini, dua-duanya ada N, P, dan K. Nitrogen, fosfat, dan kalium. Ya. Nah, sementara pupuk serbuknya itu kandungan kaliumnya lebih banyak dibandingkan yang cairnya. Nah, oleh sebab itu, ya kan, pupuk serbuk itu sangat bagus digunakan untuk meningkatkan pembuahan, yaitu masa generatif. Nah, masa generatif itu adalah pada saat mulai munculnya tunas, atau mulai munculnya bunga, atau mulai munculnya bakal buah, itu disebut masa pembuahan, teman-teman sekalian. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau seandainya digabung akan sangat bagus sekali. Ya, tapi kalau seandainya misalnya cair tok gimana Pak? Nggak masalah sebenarnya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau digabung. Ya, jadi masa pertumbuhan atau vegetatif pakai cair, kemudian masa pembuahan atau generatif pakai yang serbuk. Itu akan jauh lebih optimal hasilnya, teman-teman sekalian. Ya. Nah, lalu yang serbuk caranya gimana? Yang serbuk sama, teman-teman sekalian. Caranya sama-sama satu saset itu dituang di 10 sampai 30 liter air. Ya, diaduk gitu ya, diaduk. Jadi sama pakai airnya, kemudian disemprot. Ya, disemprot atau bisa juga ditabur. Ya, ditabur juga bisa. Tapi sebenarnya kalau pupuk serbuk diperlakukan seperti pupuk cair juga nggak masalah, sama aja. Ya, perlakuannya sama, ya. Nah, itu pertanyaan jawaban yang pertama berkenaan dengan pupuk cair dan pupuk serbuk, ya. Oke, kemudian teman-teman sekalian, jadi perpaduan keduanya itu akan membuat yang namanya hasil panen akan lebih maksimal, ya. Jadi karena penggunaan kedua-duanya, ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan, saya lihat dulu pertanyaannya. Kalau ada yang bertanya, ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan, ya. Oke, Sahir Takelar. Untuk membantu pemasaran pupuk ini, kami membutuhkan testimoni keunggulan yang dibandingkan pupuk lain yang saat ini sangat banyak. Betul, Pak Sahir. Sebenarnya kami sudah punya banyak sekali kesaksiannya. Mohon ditunggu. Kami lagi kumpulin, Pak Sahir, ya. Jadi dari pihak formulator sudah memiliki banyak sekali kesaksian untuk penggunaan pupuk kita dari berbagai jenis tanaman. Karena sebelum kita meluncurkan pupuk ini minggu lalu, itu kita sebenarnya sudah berbulan-bulan yang lalu sudah melakukan demplot ya di beberapa kota di Indonesia, terutama di daerah Jawa Timur, Banyuwangi, itu untuk bisa melihat hasilnya. Ya, jadi sabar, nanti segera akan kami terbitkan kesaksian dalam bentuk gambar dan video, itu semua ada. Ya, oke. Kemudian dari Pak Yudhistira. Kemudian pertanyaan Pak Yudhistira, bagaimana penggunaan pupuk serbuknya? Ya, apakah dicampur dengan pupuk anorganik dan bagaimana dosis perbandingannya? Ya, nah ini pertanyaan yang bagus teman-teman sekalian ya. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana pencampurannya dengan pupuk yang tidak organik atau pupuk kimia? Ya, nah saya mau kasih gambar dulu untuk menjawab Pak Yudhistira ini. Ya, gambarnya begini teman-teman sekalian ya. Jadi ya sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, pupuk kimia itu ada 3 jenis, yaitu N, P, dan K. Ya, N, P, dan K ini adalah pupuk kimia. Ini adalah nitrogen,
ini adalah fosfat, ini adalah kalium. Jadi petani itu biasanya pupuk kimia ya pakainya ketiga-tiganya. Biasanya tersendiri-tersendiri ya. Nah, tiga-tiganya dipakai biasanya untuk pupuk kimia untuk membantu pertumbuhan tanaman ya. Nah, lalu bagaimana dengan pupuk organik AWM? Nah, pupuk organik AWM juga terdiri dari NP dan K ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, untuk penggunaan dengan pupuk AWM, ya, teman-teman boleh sarankan ke petani, boleh dan Anda berani, ya, Anda berani menghilangkan, ya, menghilangkan yang namanya N dan K. Silakan dihilangkan. Jadi N dan K-nya dihilangkan. Jadi nitrogen dan K-nya dihilangkan. Nitrogen ini biasanya yang namanya urea, ya, ureanya dihilangkan. Kemudian yang K-nya ini KCl. Nah, KCl-nya boleh dihilangkan. Jadi teman-teman sekalian, yang boleh dipakai oleh petani, yang masih bisa dipakai oleh petani hanya satu, yaitu P, fosfat. Jadi fosfat dari pupuk kimianya boleh dipakai digabungkan dengan pupuk AWM, teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi fosfat itu kenapa diperbolehkan? Karena fosfat itu dibutuhkan dari awal masa vegetatif atau masa pertumbuhan tanaman sampai dengan masa generatif atau masa pembuahan, teman-teman. Ya, jadi fosfat tetap digunakan. Nah, jadi selanjutnya, teman-teman sekalian, ya kan, ini kita tahu bersama ya bahwa petani kita ini sudah terbiasa dengan yang namanya pupuk kimia. Kadang-kadang mereka ini kan agak khawatir melepas betul-betul yang namanya pupuk kimia. Nah, oleh sebab itu teman-teman Anda harus bisa menyampaikan bahwa pupuk kimia itu bahannya adalah N, P, dan K. Nah, teman-teman sampaikan bahwa pupuk kita ini juga sama-sama isinya N, P, dan K. Cuma bedanya yang cair itu ada ZPT, ya, ada zat perangsang tumbuh untuk tunas dan batang, dan yang serbuk itu ada tambahan kaliumnya lebih banyak, ya, sehingga bagus untuk pembuahan. Nah, namun kita sadari bahwa petani itu nggak mungkin langsung mau melepas seluruh pupuk kimianya. Dan memang yang kita janjikan kepada mereka adalah pupuk kimia akan berkurang penggunaannya 80 hingga 100%. Jadi kalau seandainya mereka belum yakin dengan melepas seluruh pupuk kimia, yang Anda boleh toleransi adalah fosfat. Biasanya jenis pupuknya itu SP. Ya, nama pupuknya itu pupuk SP. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ngomong-ngomong saya bicara begini ini karena tadi malam saya udah belajar sama formulator pupuk ya. Saya adalah seorang sarjana teknik arsitek, tapi formulator kita adalah seorang sarjana teknik pertanian. Nah, tadi malam saya belajar berjam-jam dengan beliau untuk menceritakan apa yang saya ceritakan malam hari ini kepada Anda semua. Karena formulator pupuk kita punya privacy yang tidak boleh ada hadir di Zoom seperti ini. Oleh sebab itu saya tadi malam mencoba mencuri ilmunya, mencoba untuk menyampaikan apa yang materi berkenaan dengan pupuk ini kepada Anda semua ya. Dan saya pastikan bahwa materi yang saya sampaikan malam hari ini saya sudah belajar daripada formulator pupuk kita tadi malam ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yang diperbolehkan adalah fosfat atau SP ya. Jadi silakan dipakai dan itu ditambahkan dengan namanya pupuk AWM ya. Gitu untuk menjawab Pak Yudhistira. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Yudhistira ya. Dosis perbandingannya ya Pak Yudhistira. Dosis perbandingannya itu adalah seperti biasa. Jadi artinya seperti biasa, kalau kita punya itu kan secara umum, itu kan satu saset adalah untuk 10 sampai 30 liter air. Baik satu saset yang serbuk maupun yang cair, itu sama, dosisnya sama. Jadi satu saset untuk 10 sampai 30 liter air. Nah, yang perbedaannya adalah interval pemberiannya, tergantung tanamannya Pak Yudhistira. Pak Yudhistira nanti tolong perhatikan, saya udah sampaikan tadi di grup, ada petunjuk penggunaan pupuk AWM Pornas. Di situ itu ada perbedaan Pak antara misalnya tanaman jenis hortikultura, tanaman jenis yang jangka panjang, tanaman yang tanaman hias dan sebagainya, itu semua berbeda ya, berbeda caranya ya, intervalnya berbeda. Jadi nanti boleh dipelajari di situ ya, karena bisa beda-beda. Oke. Kemudian penggunaan atau pengaplikasian pupuk cair dan pupuk serbuk selama masa tanam, apakah menggunakan interval atau bersamaan dengan kedua jenis pupuk tersebut. Tadi saya sudah sampaikan Pak Yudhistira ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya mau perjelas kepada Anda semua bahwa proses kita melakukan pemupukan itu kan ada 3 proses ya. Proses pertama ini adalah pemupukan dasar ya. Pemupukan dasar ini pada saat lahan itu masih kosong. Ya, kemudian ini disebut masa vegetatif. Masa vegetatif ini adalah masa saat tanaman mulai bertumbuh. Jadi mulai tanamnya itu di sini. Jadi pada saat tanaman itu mulai ditanam bibitnya, itu disebut masa vegetatif sampai dengan di sini. Ya, di sini ini pada saat sebelum munculnya tunas baru
atau sebelum munculnya batang baru, atau sebelum munculnya bunga, atau sebelum munculnya bakal buah. Nah, ini disebut masa generatif atau masa pembuahan, teman-teman sekalian. Ya. Nah, kita harus perhatikan, teman-teman sekalian, bahwa ada perbedaan yang penting pada saat pemupukan dasar, kemudian masa vegetatif, dan juga masa generatif. Nah, teman-teman boleh perhatikan ini di buku panduan mengenai interval pemakaiannya. Tapi yang jelas, dosisnya semua sama. Ya, dosisnya adalah 1 saset yang cair atau serbuk untuk 10-30 liter air. Ya. Nah, kemudian pada saat masa pemupukan dasar, yang pertama ini ya, teman-teman boleh perhatikan baik-baik. Pada saat masa pemupukan dasar, kadang-kadang petani itu tidak memperhatikan 3 hal ini. Kenapa, teman-teman sekalian? Kalau hal ini tidak diperhatikan, maka mau pupuknya sebagus apapun, ya turun dari langit, itu percuma. Ya, mau pupuknya sehebat apapun ilmunya pupuknya, kalau 3 hal ini tidak diperhatikan, teman-teman semuanya percuma. Termasuk Anda juga harus perhatikan. Jadi kalau Anda sekarang mau demplot ya, atau mau memberikan pupuk ini kepada petani, Anda kalau itu dimulai dari lahan kosong, nah Anda harus perhatikan nih 3 hal ini. Karena kalau dimulai dari lahan kosong, beda cerita kalau misalnya mulainya sudah di tengah-tengah jalan, ya pada saat sudah masa vegetatif atau masa generatif, ya. Tadi yang diharapkan itu bukan balasan dari Halo, Pak Suparyono, mungkin boleh dimatikan dulu mikrofonnya, Pak itu Suparyono. apa yang dilakukan Pak Suparyono. Oke. Ya. Oke ya. Jadi pada saat masa pemupukan dasar, teman-teman sekalian di sini ya, masa pemupukan dasar itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pH tanah. pH tanah itu harus antara 5,5 sampai dengan 7 pH-nya. Teman-teman boleh perhatikan. pH tanah yang dikategorikan di bawah 5,5 ini kategorinya asam. Kalau pH tanah di atas 7 itu kategorinya basah. Nah, tanah yang bagus untuk ditanami, teman-teman sekalian, adalah pH di antaranya, yaitu 5,5 sampai 7. Jadi kalau teman-teman sekalian, saran saya, Anda boleh beli alat pengukur pH itu murah. Kalau teman-teman cari di Shopee, ya, di Lazada, itu cuma 100 ribuan kalau nggak salah. Ya. Jadi Anda korban alat bantu satu pengukur pH tanah, ya, untuk bisa turun ke lapangan. Karena gini teman-teman sekalian, selama ini seperti yang saya sampaikan, petani kita itu kan sudah pakai pupuk kimia yang begitu banyak dan begitu seringnya selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun ya. Nah, pemberian pupuk kimia pada tanaman itu akan otomatis membuat yang namanya residu pupuk kimia itu akan tertahan di tanah, ya, bertumpuk di tanah. Nah, kalau residu bahan kimia ini lama-kelamaan, itu akan membuat pH tanah itu menjadi asam. Ya, jadi turun, jadi di bawah 5,5. Dan yang kedua yang terjadi adalah mikroba atau mikroorganisme tanah itu akan mati, teman-teman. Jadi ada cacing atau mikroba lain itu akan mati semua. Nah, kalau itu terjadi, otomatis lahan itu akan menjadi yang namanya lahan rusak atau lahan kritis. Ya, jadi kalau sudah pH tanah di bawah 5,5, teman-teman sekalian, itu jangan coba-coba untuk mulai ditanemin apapun. Mau pakai pupuknya dari langit pun itu percuma. Ya, mau pakai pupuk AWM juga percuma semua, ya. Kalau pH-nya di bawah 5,5. Nah, lalu apa yang Anda harus lakukan kalau misalnya ketemu misalnya yang namanya tanah yang tiba-tiba pH-nya itu di bawah 5,5 atau di atas 7 basah, ya sangat basah gitu ya. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, yang harus Anda lakukan adalah menaikkan pH. Jadi pH-nya harus dinaikin. Nah, menaikkan pH itu pertama, itu dikasih kapur gamping. Ya, kapur gamping. Jadi di tanahnya itu disebarin yang namanya kapur gamping. Nah, hanya saja kapur gamping yang dibutuhkan tuh sangat besar, teman-teman sekalian, sangat banyak. 1 hektar lahan, ya kan, itu untuk menaikkan pH 1 digit saja, 1 digit pH, untuk 1 hektar lahan itu butuh sekitar 2 ton kapur. Bayangin aja, nggak mungkin petani mau nih, untuk 1 hektar lahan, dia harus menyebar kapur 2 ton untuk meningkatkan pH tanah. Atau bisa juga diberikan humus, atau humik asid namanya, atau bisa juga diinjeksikan yang namanya mikroba. Itu 3 pilihannya. Tapi pilihan yang paling gampang dan murah adalah kapur. Ya, kapur dumping atau dolomit. Ya, tapi Anda bisa lihat 1 hektar butuh 2 ton. Waduh, itu berapa truk, teman-teman ya. Jadi betapa ribetnya untuk menaikkan pH. Nah, jadi sekali lagi, kalau seandainya ini Anda temui di lapangan, yang pertama pH tanahnya ternyata asam atau basah, ya Anda tidak ada pilihan lain. Anda harus mundur teratur kalau pH tanahnya begini. Karena ini sudah rusak tanahnya, sudah disebut sebagai lahan kritis. Jadi sekali lagi mau ditanemin atau pakai pupuk tingkat dewa sekalipun percuma kalau sudah pH tanahnya asam atau basah. Ya, ini poin pertama. Makanya kenapa Anda harus hati-hati juga, jangan dikibulin juga sama petani gitu ya.
ternyata tanah yang sudah lama lahan kritis karena dia dengar presentasi Anda mengenai pupuk ini hebat luar biasa, dia tes Anda gitu ya. Coba nih, pupuk nih di sini bisa nggak? Ya kan? Ya percuma Anda mau ngabisin pupuk berton-ton pun ya kalau pH-nya masih asam teman-teman percuma semuanya ya. Jadi jangan sampai Anda dikibulin juga gitu sama petani ya. Nah, itu yang pertama ya, berkenaan dengan pH ya, pH tanah. Nah, hal kedua yang harus diperhatikan pada saat mulai yang namanya pemupukan dasar ya adalah yang namanya ini cara mengolah ya, mengolah tanahnya, cara mengolah tanah. Jadi olah tanah itu harus benar. Ya, olah tanah harus benar. Nah, nanti saya bahas di slide berikutnya, di lembar berikutnya ya. Saya mau bahas yang ketiga dulu. Yang ketiga dulu adalah pengairan. Ya, pengairan lahan itu juga harus sedang-sedang saja. Jadi teman-teman sekalian perhatikan aja, jangan sampai Anda mulai kasih demplot atau mulai menanam di tanah yang pengairannya berlebih, atau airnya berlebih, atau airnya kekeringan. Jangan sampai. Jadi sedang-sedang saja. Ya, Anda tahulah yang sedang-sedang saja itu yang nggak terlalu berlumpur, nggak terlalu banyak air gitu ya, dan juga tidak terlalu kering. Ya, itu Anda harus perhatikan pada saat mulai yang namanya pemupukan dasar lahan. Ya, pemupukan dasar ya. Nah, terus yang kedua yang saya akan bahas adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini juga penting, teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang pengolahan tanah penting? Karena seringkali petani itu salahnya di sini. Ya, saya mau kasih sebuah gambar dulu buat Anda. Ya, ini misalnya adalah tanah nih, ya, ini tanah ya. Ini tanah. Kemudian tanah ini pada awalnya begini nih. Nah, ini tanah ini begini pada awalnya ya. Ini tanah ini begini. Kemudian ini ditanamin, ya, ditanamin sesuatu, misalnya cabai atau apa deh gitu ya. Nah, ditanamin sesuatu. Oke. Ditanamin sesuatu. Oke. Nah, kemudian dia panen, cabainya panen dan sebagainya. Ini cabai udah panen dan sebagainya ya. Nah, kemudian pada saat yang namanya penanaman berikutnya ya kan, atau mau panen berikutnya, ini kan sudah dipanen ceritanya ya, sudah dipanen. Nah, kemudian pada saat penggunaan lahan ini berikutnya, maka petani itu mengolah dengan cara yang salah. Saya hapus nih, sorry. Jadi mengolahnya dengan cara yang salah ya. Jadi tanah itu begini ya kan, kemudian ini tadi awalnya kan sudah ditanemin ya, kemudian sudah panen, kemudian mau ditanamin lagi misalnya tanaman lain nih, contohnya mau ditanamin tanaman lain misalnya ya. Berarti kan ketika mau ditanamin tanaman lain, maka cabenya ini diambil misalnya. Diambil, nah kemudian tanahnya dibajak kan. Nah, cara bajaknya adalah begini. Jadi ini dicangkul, ya, ini dicangkul di bagian sisi. Di bagian sisi ini dicangkul, ya. Kemudian bagian ini dituang, set, dibajak, ditaruh di atasnya, ditimpa di atasnya, ditimpa di atas tanah ini. Ya. Kemudian demikian juga yang bagian sini. Ya, bagian sini dicangkul, jadi bagian tanah yang ini ditimpa ke atas. Ya, numpuk di atasnya ini. Ya. Jadi ini kan namanya pembajakan, teman-teman. Pembajakan itu kan dicangkul kemudian ditaruh di atas. Jadi kayak digulung-gulung tanahnya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, bagian yang ini bagian yang warna biru ini ya. Yang warna biru ini tidak berpindah. Jadi petani itu cuma nyangkul pinggir-pinggirnya tok. Jadi yang warna birunya ini nggak pindah. Nah, padahal sebelumnya itu tanah mungkin atau tanaman itu sudah sebelumnya dikasih yang namanya pupuk kimia. Sehingga residu kimia itu berkumpul di bagian yang warna biru, ya. Kemudian mulai dah ditanemin di sini nih. Ditanemin di sini kan? Nah, ditanemin di sini misalnya. Terserah apa deh, tanemin apapun. Nah, tanaman itu kan punya akar, teman-teman ya. Nah, pada saat mungkin usianya masih baru-baru mulai masa pertumbuhan, bagus ya pada saat akarnya masih di sini, ya. Tapi ketika akarnya menyentuh bagian yang biru, itu kena bagian yang keras, bagian yang residu kimia bertumpul. Pada saat dia kena bagian akarnya, bagian yang keras atau bagian residu kimia, yang pada awalnya tanamannya kelihatannya bagus, tiba-tiba karena dia kena bagian residu, akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Akhirnya cabai itu misalnya cabainya mulai keriting, ya kan, mulai rontok, ya kan, mulai menguning, dan mulai akhirnya tiba-tiba mati, teman-teman sekalian. Ya, jadi karena hal yang sepele, karena petani mengolah lahannya salah. Jadi mereka tidak mencangkul atau membajak dengan baik. Ya, ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, pada saat Anda mulai melakukan namanya demplot ya, atau memberikan petani untuk mulai melakukan yang namanya penanaman, perhatikan satu pH tadi ya, perhatikan ya. pH tanah pastikan antara 5,5 sampai dengan 7.
Kalau pH tanah itu di bawah 5,5 itu asam. Jangan coba-coba menanam, percuma. Atau kalau pH-nya di atas 7 juga percuma, terlalu basah. Ya, yang kedua, perhatikan yang namanya pengairan lahan. Jadi pengairan lahan itu pastikan lahan itu tidak terlalu basah, tidak terlalu banjir maksudnya. Ya, sedang-sedang saja pokoknya yang bagus ya. Dan yang ketiga, ajak petani untuk mengolah lahan dengan benar. Kasih gambar yang tadi saya sampaikan. Karena ternyata banyak petani yang tidak tahu ini, teman-teman sekalian. Gara-gara mereka bajaknya itu hanya nyekop pinggir-pinggirnya, ternyata bagian tengahnya tidak dibongkar. Nah, akhirnya otomatis tidak bisa ya, tidak bisa akhirnya akarnya bertemu dengan maksimal tumbuhnya, gitu ya. Oke, kemudian itu adalah jawaban berkenaan dengan pengaplikasian ya. Kemudian Bu Agustin, mohon dijelaskan dosis pemakaian untuk perikanan dan peternakan, bagaimana cara penggunaannya. Kalau punya kolam ikan hias diberi pupuk Pornas, apakah cukup ditaburkan saja? Terima kasih. Oke, untuk perikanan ya Bu Agustin, itu sudah ada ya. Sekali lagi teman-teman sekalian boleh perhatikan yang namanya file ini ya, sosialisasi panduan Pornas. Ya, ini ada bukunya. Saya sudah share di grup. Ini masing-masing komoditi teman-teman sudah boleh untuk baca ya. Nah, untuk perikanan ya, sorry ya. Perikanan Bu Agustin. Ya, perikanan itu gini, perikanan itu ada dua jenis ya. Kalau kita bicara tambak ikan atau tambak udang, itu ada perbedaan antara dasarnya pakai tanah atau dasarnya pakai karpet atau terpal Bu Agustin. Jadi ada dua versi. Jadi tambak itu saya juga baru tahu bahwa ternyata tambak udang, tambak ikan, itu di bawahnya itu ada yang langsung tanah, jadi tanah langsung dialiri air, ada yang dikasih karpet sama terpal dulu, baru dialiri air. Nah, itu caranya berbeda. Ya, nah caranya ini. Jadi Bu Agustin nanti boleh baca ya. Untuk kolam media tanah, taburkan dulu kapur CaCO3. Kemudian keringkan dan diamkan terlebih dahulu kolam dalam waktu 14 hingga 20 hari. Lalu baru isi kolam dengan ketinggian air tidak lebih dari setengah meter. Nah, lalu silakan tuang 10 saset pupuk AWM dengan kolam luas 1/4 hektar. Jadi 10 saset untuk 1/4 hektar. Kemudian diamkan selama 3-5 hari, baru tebarkan benih ikan atau benur udang. Ya. Nah, pemberian pupuk AWM sebaiknya bersamaan dengan pengisian air agar merata. Ya. Nah, itu pada saat awal penggunaan. Kemudian kalau misalnya kolam dengan media karpet atau terpal, itu bedanya adalah kolamnya diisi air dulu. Ya, kalau tadi kan kalau pakai kolam media tanah, itu kapurnya disebar dulu di tanah, baru airnya dialirin, ditambahin pupuk 10 saset. Tapi kalau kolamnya media karpet atau terpal, kolamnya diisi air dulu, Bu. Kolam diisi air dulu sampai setengah meter, baru kapur. Baru dituangkan pupuk AWM. Ya. Nah, kemudian untuk berikutnya, untuk sehari-harinya, silahkan berikan 1 saset AWM, baik yang serbuk atau cairan, itu masukin dalam 20 liter air. Ya, 20 liter air itu boleh dicampur di dalam 10 kg pakan. Ya. Jadi dicampur dalam 10 kg pakan ikan atau udang. Jadi airnya dicampur, diaduk, baru kemudian diamkan 1 malam, baru pakan itu siap diberikan keesokan harinya. Ya, itu caranya. Ya, pokoknya setiap pemberian makanan ya dilakukan hal itu, Bu Agustin. Ya, setiap pemberian makanan daripada ikan atau udang. Ya. Ini caranya untuk yang perikanan. Oke, jadi sekali lagi silakan teman-teman baca di situ, semua sebenarnya sangat jelas ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ya. Oke, adakah kemasan kalau kelebihan, apakah kemasan Pornas AWM ada 2? Kalau kelebihan dosis dapat menyebabkan tanaman layu. Jadi gini Pak Silvanus Kampun ya. Kemasan kita memang awalnya yang kuning itu ya. Kemudian kita ubah menjadi yang warna putih ya. Dan warna putih itu ada 2 jenis, yaitu serbuk dan juga cairan ya. Dan Pak Silvanus tidak perlu khawatir dosisnya berlebihan. Yang penting adalah 1 saset pokoknya untuk 10-30 liter air. Tidak boleh lebih pekat daripada 10 liter. Jadi jangan sampai aja 1 saset untuk 5 liter misalnya. Nah, itu berlebihan dosis namanya. Pokoknya range-nya itu antara 10-30 liter Pak Silvanus ya. Kemudian Pak Suparyono, bisakah pupuk AWM Pornas dipakaikan ke hewan? Bisa, Pak. Ya, jawabannya bisa. Jadi sekali lagi sudah ada di panduannya Pak Suparyono ya. Saya berikan lagi ke Pak Suparyono. Bisa diberikan kepada hewan. Nah, ini contohnya, Pak.
Jadi bisa diberikan kepada hewan seperti ayam, bebek, sapi, kambing, babi, kuda, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi gini, teman-teman sekalian, perhatikan ya, untuk ternak ayam dan bebek, ini satu sasetnya agak berbeda. Kalau secara umum kan teman-teman boleh lihat tadi kan satu saset pupuk kita itu rata-rata untuk 10 sampai 30 liter air ya. Tapi khusus untuk peternakan ayam dan bebek itu satu sasetnya untuk 200 liter air ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi satu sasetnya untuk bebek ayam itu 200 liter air. Jadi dia lebih lebih cair gitu ya. Nah, itu berikannya juga seminggu sekali aja. Diberikan sebagai pengganti air minum ya. Nah, logikanya gimana Pak? Kok bisa pupuk AWM ini bisa untuk hewan? Logikanya gini teman-teman sekalian. Pupuk organik kita AWM dengan nanoteknologi itu fungsinya adalah untuk menstimulasi pertumbuhan bakteri baik dalam tubuh hewan. Sama kayak manusia. Manusia seperti kita itu punya yang namanya bakteri baik, teman-teman sekalian. Di mana bakteri baik itu fungsinya adalah untuk ya kan membantu ya kan bakteri itu atau proses regenerasi atau proses kehidupan yang ada dalam sel kita ya kan untuk menyiapkan antibodinya sendiri ketika ada hama atau penyakit ya kan atau bahkan untuk proses pertumbuhan. Ya, jadi yang namanya bakteri baik itu diperlukan juga dalam tubuh kita gitu kan. Nah, jadi itu kenapa makanya pupuk Pornas ini bisa dipakai untuk hewan karena dia bisa menstimulasi bakteri baik yang ada dalam tubuh hewan agar tubuh hewan itu bisa menghasilkan antibodi yang bisa melawan penyakit itu dari antibodi dia sendiri atau bahkan juga untuk meningkatkan pertumbuhan daripada hewan itu sendiri ya. Nah, kemudian untuk ternak sapi, kambing, babi dan kuda, teman-teman harus perhatikan. Kalau makanan mereka ini makanan fermentasi itu maksudnya yang sudah diolah, misalnya makanan fermentasi itu kayak bekatul, ampas tahu ya kan atau yang lainnya. Nah, kalau makanan sapi, kambing, babi, kuda itu adalah makanan fermentasi, maka satu sasetnya itu untuk 200 liter air sebagai pengganti air minum. Namun, kalau ternaknya itu makanannya rumput, teman-teman boleh perhatikan baik-baik. Kalau makanannya rumput, maka berikan setengah saset untuk 20 liter air, diberikan sebagai minuman setiap harinya. Ya, jadi ada perbedaan tergantung jenis tanaman makanan ternak itu apa dulu. Kalau dia makanannya sudah difermentasi, dia lebih cair penggunaan pupuknya. Kalau makanannya rumput, itu dia lebih padat ya, lebih konsentrasinya lebih tinggi ya. Itu ya Pak Supriyono ya. Nanti bisa lihat di panduan penggunaan pupuk Pornas ya. Oke, kemudian selanjutnya ya. Pak Ahmad, persiapan lahan sebelum penanaman sebaiknya pakai cair atau serbuk? Pakai cair Pak Ustadz Ahmad. Ya, jadi untuk dari awal itu pakai cair. Ya, sampai masa vegetatif itu pakai cair, itu lebih bagus. Nanti begitu tunasnya mulai tumbuh, kemudian bunganya mulai muncul atau bakal buahnya mulai muncul baru pakai yang serbuk, ya. Nah, serbuknya diapain? Terserah. Serbuknya boleh disebar di lahan di tanahnya atau dicampurin di air juga boleh, diaduk-aduk sama satu saset untuk 10 sampai 30 liter air, ya. Oke, kemudian Pak Darmanto. Pak Darmanto, kalau untuk tanaman jangka panjang seperti cengkeh, cara penggunaan pupuk Pornas bagaimana, Pak? Pak Darmanto semua sudah ada ya. Jadi saya sudah sampaikan di di panduan tuh ada untuk cengkeh ya. Cengkeh itu ada. Jadi cengkeh itu, nah ini ada nih. Nah ini. Untuk tanaman cengkeh dan lada, tuangkan satu saset pupuk AWM untuk 20 liter air. Jadi sama kan? Kemudian kocorkan. Nah, maksud kocorkan itu dikocor. Gimana bahasa Indonesianya? Dikocor itu dituangkan di pangkal batang sampai dengan 0,5 meter. Jadi di radius 0,5 meter di seputar batang itu loh maksudnya. Itu satu batang itu dituang 1,5 liter. Ya, sekali lagi ya, caranya begitu. Ya, jadi sekali lagi untuk tanaman cengkeh dan lada itu satu saset ke 20 liter air. Kemudian 20 liter air itu setiap pohonnya dituang 1,5 liter, Pak. Ya, terserah nanti kalau kurang ya tinggal ditambah lagi. 1,5 liter dituang melingkar dari pangkal batang sampai memutari pohonnya, Pak, pohon cengkehnya sampai 0,5 meter, ya. Kemudian boleh ditambahkan juga dengan penyemprotan, ya kan? Sisa-sisanya boleh disemprotkan dia di batang atau daunnya. Ya, dan untuk tanaman yang masih muda itu lakukan interval 7 hari sekali. Sementara kalau tanaman cengkeh lada yang sudah pernah berbuah, Pak, itu kurang lebih 14 hari sekali saja. Nah, tolong teman-teman perhatikan dosis ini agar teman-teman juga tidak salah ya memberikan dosis kepada petani ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Silvanus.
Pak Silvanus boleh minta nomor kontak konsultan pupuk supaya bisa konsultasi. Tidak boleh, Pak, karena rahasia. Saya pun juga tidak punya nomornya, Pak Silvanus. Ya, karena beliau adalah formulator yang tentunya orangnya harus sangat privacy, sangat dirahasiakan. Saya pun tidak punya nomornya, Pak Silvanus. Ya, hanya owner kita yang punya. Ya, jadi artinya nanti bisa hubungan lewat saya. Apa yang teman-teman butuhkan boleh lewat saya. Ya. Kemudian bagaimana dosis dan cara aplikasinya pada pohon durian yang sudah berbesar dan berbuah. Untuk pohon durian sama dengan ini, Pak. Jadi Pak Silvanus untuk pohon durian itu boleh pakai caranya sama dengan tanaman jangka panjang. Jadi tanaman jangka panjang itu kategorinya kan durian tadi ya. Jadi durian itu yang ini. Nah, pakai tanaman keras jangka panjang. Ya, jadi cara pakainya sama dengan cara pakai sawit, Pak. Ya. Jadi tanaman pakai sawit. Kalau untuk jadi cara pakai durian itu sama dengan sawit. Ya, pilih cara untuk kelapa sawit yang sudah berbuah. Ya, jadi untuk durian yang sudah berbuah sama dengan sawit yang sudah berbuah karena kedua-duanya kategori tanaman keras jangka panjang. Ya, tuangkan 1 saset pupuk AWM pada 20 liter air, kemudian semprotkan pada manggar atau bakal buah atau pada buah dan pelepah muda. Lakukan interval 10 hari sekali sampai panen. Ya, itu ya. Oke. Baik. Nah, silakan nanti dipelajari di situ. Itu semua udah jelas ya sebenarnya di buku panduan itu. Teman-teman yang penting mau belajar aja ya. Oke, sebelum ada pertanyaan lagi, saya mau jawab beberapa pertanyaan leader yang sudah bertanya ke saya ya. Kemudian ini pertanyaan dari peternak di Bali yang ditanyakan apakah pupuk ini bisa dikasih ke babi. Mengingat di Bali banyak petani babi dan bagaimana cara penggunaannya. Sama tadi dengan yang kategori sapi, kambing untuk babi. Jadi untuk babi itu ya, itu tergantung babinya sekarang dia makanannya apa. Kalau dia makanannya fermentasi, maka 1 saset pupuk AWM itu untuk 200 liter air silakan diberikan pada minuman ya. Pada minumannya untuk diminum ya. Kemudian kalau misalnya makanannya bukan makanan fermentasi, ya kan misalnya bukan makanan fermentasi itu misalnya pelepah pisang misalnya gitu itu bisa. Pelepah pisang atau sayur-sayuran yang masih mentah itu bukan fermentasi ya. Nah, itu lebih pekat lagi pupuknya. Jadi 1 saset bisa setengah saset untuk 20 liter air. Ya, itu jawaban saya untuk teman-teman di Bali ya. Kemudian rata-rata petani di Bali sudah ada tanaman untuk lahannya. Jadi yang dipertanyakan ada pengaruhnya atau tidak jika menggunakan pupuk AWM ke tanaman yang sudah terlanjur diberikan pupuk kimia dan fungisida. Jadi teman-teman sekalian, ya. Jadi untuk tanaman yang sudah diberikan pupuk kimia boleh ditambahkan dengan pupuk AWM. Ya, tapi sekali lagi dilihat dulu dia masanya masa apa? Masih masa vegetatif atau masih masa yang namanya generatif. Itu pentingnya. Ya, dilihat di situ karena dosisnya tentunya beda kan antara masa vegetatif dan masa generatif. Ya, caranya sama dan boleh silahkan dipakai dengan pupuk AWM. Tapi sekali lagi Anda boleh sarankan hilangkan yang namanya kategori nitrogen dan kaliumnya atau yang namanya urea atau KCl boleh dihilangkan. Ya, yang namanya fosfat biasanya pupuk SP itu masih boleh dipakai silakan. Ya, tujuan kita kan mengajak petani memakai pupuk kimia ini, pupuk AWM itu agar mereka itu kan mau mengurangi yang namanya mengurangi yang namanya pupuk kimia. Ya bahkan kalau bisa lepas sama sekali. Karena pupuk kimia itu satu mahal, yang kedua susah dicari teman-teman sekalian ya. Nah, oleh sebab itulah makanya kita membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan pupuk dan kebutuhan untuk kualitas panen dan hasil panen tapi dengan biaya murah, ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi ya, apakah ini kayak pupuk paten? Ya, saya nggak tahu pupuk paten bagaimana ya, Pak Gozali ya. Jadi saya belum tahu, tapi yang jelas kita punya literatur sendiri berkenaan dengan ini ya. Kemudian sebagian besar petani, ini ada pertanyaan lagi dari para leader ya. Sebagian besar petani sudah pernah ditawari pupuk sejenis atau organik. Jadi mereka masih ragu untuk percaya dikarenakan setelah pemakaian beberapa bulan kemudian malah tanamannya mengering dan sampai ada yang mati. Maka mereka diminta subsidi lebih dahulu dan didampingi untuk melihat hasilnya. Nah, teman-teman sekalian, ini jawaban yang tadi yang saya sudah sampaikan. Tadi saya sudah sampaikan ya kepada teman-teman sekalian bahwa ternyata petani itu banyak cara ngolah tanahnya salah. Ya. Jadi cara ngolah tanahnya itu salah. Salahnya yang tadi itu loh. Ini kan tanah nih. Nah, ini sudah ditanemin nih. Ya kan kemudian pada saat dibajak yang dibajak itu cuma pinggir-pinggirnya toh kemudian dilempar ke sini. Pinggir-pinggirnya toh dilempar ke sini. Cara bajaknya begitu. Nah, sementara yang bagian biru ini masih tetap ada. Masih tidak bergeming. Ini masih sisa-sisa pupuk kimia yang dulu masih tetap ada dan itu jadi tanah keras teman-teman sekalian ya. Nah, ketika ini ditumpuk di atas ini,
seakan-akan tanahnya kan tanah gembur kan, seakan-akan. Karena diambil dari pinggir dibawa ke atas gitu kan. Nah, pada saat sekali lagi, pada saat awal-awal beberapa bulan awal seperti yang tadi saya sudah ceritakan, pada saat akarnya masih di sini, ini masih bagus kelihatannya. Tapi pada saat akarnya nyentuh yang biru ini, menyentuh bagian tanah yang banyak residu kimia, nah saat itulah akhirnya tanamannya jadi mati. Padahal awalnya adalah kelihatannya bagus, tapi kalau lama-lama malah jadi mati. Jadi yang disalahin bukan pupuk organiknya, yang disalahin adalah cara pengolahan lahannya. Ya, jadi ini adalah kasus yang sering dialami oleh para petani kita yang mungkin Anda juga harus tahu gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah pupuk AWM bisa memperpanjang usia tanaman? Ya, tentunya ini sangat bisa. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pupuk kita ya kan pupuk AWM itu pada saat masa vegetatif ya, masa vegetatif. Pada saat masa vegetatif ini makanya sarankan penggunaan pupuk cair. Tujuannya apa? Agar tunas dan batangnya banyak. Ya, sekali lagi agar tunas dan batangnya banyak, sama kayak cabai. Kalau cabai itu kan kalau makin banyak batangnya, otomatis buah cabainya makin banyak kan. Tapi kalau batangnya ya udah dikit ya gimana buahnya mau banyak kan gitu logikanya kan. Nah, oleh sebab itulah makanya ini otomatis bisa memperpanjang masa tanaman. Ya, selama ini kalau yang namanya cabai ya, cabai itu rata-rata 7-8 bulan panen itu sudah selesai, udah mati biasanya pohon cabainya, udah nggak bisa dipanen lagi. Tapi dengan penggunaan pupuk cair AWM pada saat masa vegetatif itu bisa memperpanjang usia tanaman, terutama cabai. Ini pertanyaannya cabai ya. Dan pada saat masa pembuahan atau generatif, nah pakai yang serbuk. Terserah serbuknya boleh ditebar di lahan atau boleh dicocor ya, boleh dikocorkan di lubangnya boleh juga, terserah boleh, atau disemprot juga boleh. Jadi caranya itu bisa beda macam-macam. Yang teman-teman harus pahami adalah begini. Tanaman itu bisa menyerap unsur hara atau nutrisi itu dari 3 sisi. Dari akar bisa, dari daun bisa, dan juga dari yang namanya batang juga bisa. Jadi ada 3 cara untuk menyerap nutrisi makanan. Ya. Nah, namun khusus untuk yang namanya teknologi nano itu kan kalau kita belajar sama-sama berkenaan dengan daun ya. Daun itu kan begini bentuknya ya. Nah, daun ini teman-teman sekalian, itu yang namanya stomata. Stomata itu ada di bagian bawah. Jadi di bagian bawah daun ini ada lubang-lubang stomata, bagian bawahnya. Bukan bagian atasnya ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, kalau misalnya penyemprotan daripada pupuk AWM yang disemprot ke daunnya, itu sarankan daunnya itu jangan dari atas semua. Jadi usahakan agak muter-muter gitu loh, biar dari bawah itu ada semprotannya masuk. Dan usahakan waktunya. Nah, ini waktunya antara jam 7 pagi sampai jam 10 pagi atau dari jam 16 sampai dengan jam 17 sore. Ya. Kenapa waktunya ini penting? Karena stomata ya itu mulut stomata itu kayak mulutnya tanaman. Stomata tanaman itu terbuka di jam-jam ini teman-teman. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 10 dan dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Ya, jadi makanya kenapa kalau teman-teman sekalian menyemprotnya di luar jam ini itu percuma. Ya. Jadi nanti petaninya bilang percuma nih pupuknya udah disemprot, ternyata petaninya saking kerajinan jam 5 pagi udah nyemprot lahannya. Ya kan? Atau mungkin karena bangunnya kesiangan mau jam 11 malam baru semprot. Nah, ini bahaya juga nih teman-teman kalau terjadi begitu ya. Atau misalnya paginya dia nggak sempat, sorenya jangan lewat dari maghrib. Ya, karena jam 17 itu mulut stomata tuh udah tutup, teman-teman. Ya, lewat jam 17 udah nutup. Jadi percuma Anda mau semprot mau sebanyak-banyaknya juga percuma. Ya, jadi perhatikan juga ini teman-teman sekalian. Anda juga harus tahu ini waktu semprot. Ya, jadi bukan hanya sekedar persiapan lahan, tapi waktu semprotnya juga Anda harus perhatikan gitu. Karena kalau waktu semprotnya di luar jam ini, percuma teman-teman sekalian ya. Ini Anda harus perhatikan baik-baik ya. Kemudian pohon durian saya sudah tinggi sehingga tidak bisa disemprot ke daun atau bakal buah. Itu bisa di ini Pak, di bagian bawah Pak, di bagian pangkal batang, di bagian bawah melingkari. Jadi setengah meter keliling daripada batangnya, Pak. Ya mengelilingi batangnya. Ya kan nggak mungkin Bapak setiap pohon Bapak naik ke atas itu nggak mungkin. Jadi Bapak silakan kocorkan di bawah di tanahnya itu loh Pak. Jadi kan ada sorry ya saya gambarin buat Pak Silvanus biar lebih jelas ya. Jadi untuk durian yang sudah gede gitu ya. Nah ini kan tanah nih Pak ya. Kemudian ini pohonnya ini udah gede kan pohonnya kan. Nah, anggaplah udah gede gitu kan tinggi. Nah dari sini ke sini ini jaraknya 0,5 meter. Dari sini ke sini 0,5 meter. Pokoknya melingkari Pak. Nah Bapak kocorin aja di sini Pak di seputaran ini. Nah ini dikocorin di sini sampai di sini. Dikocorin di sini, ini dikocorin di sini sampai ke sini. Keliling Pak, diputar Pak.
ya. Nah, itu caranya untuk pohon-pohon yang tanaman keras jangka panjang yang sudah berbuah ya, seperti duren. Ini caranya, Pak. Ya, karena kan nggak mungkin Bapak naik ke atas ya. Kalau seandainya Bapak bisa naik ke atas itu lebih bagus, tapi Bapak kocorkan di bagian sini juga boleh, nggak masalah, Pak Silvanus. Ya, oke. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Saya akan jawab berikutnya ya. Oke, untuk jagung, apakah sudah muncul buahnya bisa dilakukan penyemprotan dengan pupuk AWM? Kalau sudah muncul buahnya, berarti kan kategorinya adalah masa pembuahan atau masa generatif. Bisa, ya. Silakan Pak, itu bisa. Jadi sudah muncul buahnya nggak masalah, tinggal disemprot aja. Ya, disemprot di bagian daunnya atau di bagian buahnya pun tidak masalah, karena nutrisi yang dikandung dalam pupuk Pornas ini teknologi nano dan tidak berbahaya ya untuk dikonsumsi karena organik, sifatnya organik. Ya, bahan-bahan itu bahan-bahan organik ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Oke. Bagaimana cara pengaplikasian kepada setiap jenis tanaman yang sudah pernah pakai ya, padi, jagung, cabai, sawit dan seterusnya. Itu sekali lagi sudah ada di panduan teman-teman sekalian ya, di panduan penggunaan pupuk Pornas. Saya sudah berikan literaturnya, Anda tinggal mau belajar aja di situ ya. Kalau tidak ada yang tidak jelas, Anda boleh tanya saya ya. Oke, kemudian contoh aplikasi beberapa tanaman sudah demplot. Ya, ini nanti akan ada foto dan video. Kami lagi kumpulkan. Teman-teman boleh bersabar sedikit, nanti akan segera ada yang namanya video dan foto yang teman-teman bisa pakai untuk digunakan untuk bahan kesaksian di lapangan ya. Kemudian katanya bisa untuk peternakan dan perikanan ya. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa cara penggunaan untuk di perikanan bagaimana dan juga untuk peternakan juga bagaimana ya. Perhatikan baik-baik tadi untuk masalah peternakan, baik ayam, kemudian bebek ya, itu satu saset untuk 200 liter. Sedikit berbeda dosisnya ya, karena langsung diminumkan soalnya ke ternak ya, ke ayam dan bebek. Sementara untuk sapi, kambing, kemudian babi, kemudian kuda mungkin ya kan, atau dinosaurus gitu ya, itu satu saset bisa untuk ya setengah saset untuk 20 liter air. Kalau dia makanannya makanan ini ya, makanan bukan makanan fermentasi. Misalnya langsung makan rumput, makan pelepah pisang atau langsung sayur-mayur, nah itu boleh setengah saset untuk 20 liter air. Tapi kalau makanan ternaknya itu adalah fermentasi seperti tadi ya, fermentasi bekatul atau tadi tahu yang diurap-urap gitu ya, itu kan fermentasi. Nah, itu satu saset untuk 200 liter air ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian silakan ada pertanyaan lagi teman-teman sekalian. Saya lihat nih pertanyaan udah habis, dari pertanyaan dari para leader juga sudah habis. Jadi silakan. Ada pertanyaan, teman-teman? Halo. Tanya, Ya, Pak. Silakan. Halo. Silakan, Pak. Halo, untuk ini loh, Pak, melihat kadar asam. Ini seandainya tanah luas, apakah itu satu tempat atau idealnya beberapa tempat untuk sampel melihat pH? Halo? Ya, betul. Jadi memang sebaiknya kalau mau demplot ya maksudnya Pak. Mau demplot atau mau langsung Mau praktek? lihat Pak, kadar pH-nya asam atau normal itu kan, atau diambilnya sampel itu satu tempat atau beberapa tempat dalam satu tanah itu, satu bidang Ya, tanah. mungkin setiap seperempat hektar dicek Pak. Sekitar seperempat hektar dicek ya. Sekitar seperempat hektar, sekitar 250 meter persegi Pak. Oh ya, oke. Ya, itu untuk ngecek pH Pak. Jadi karena biasanya kalau sudah seperempat hektar lebih, itu biasanya pH-nya udah berbeda Pak. Ini dia. Ya. Oke. Cukup Pak? Cukup? Terima kasih. Oke, sip. Terima Silakan, kasih. ada lagi? Ada lagi? Silakan. Silakan teman-teman, ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Bu Agustin, silakan Bu Agustin. Bu Agustin mau bertanya, silakan. Cukup ya? Ya, silakan Bu. Cukup. Cukup ya? Oke. Baik, teman-teman sekalian, tadi saya sudah sampaikan kepada Anda semua bahwa cara penawaran kita untuk yang namanya pupuk ini ya, pupuk Pornas itu sedikit berbeda. Tadi teman-teman mungkin sudah mendengar presentasi saya
kita tidak ada nyebut-nyebut mengenai bonus sponsor, bonus pasangan gitu ya. Kemudian bonus yang namanya bonus matching bahkan atau reward dan sebagainya. Kata-kata itu semua dihilangkan. Karena kita tahu bahwa kalangan petani mungkin punya daya tangkap yang berbeda untuk masalah hal seperti ini. Makanya kenapa tadi kata-katanya pakai yang namanya agen Pornas, submaster Pornas, dan juga yang namanya master GBC Pornas ya. Nah, tadi saya sudah sempat sampaikan teman-teman sekalian bahwa yang namanya master GBC kita butuhnya adalah satu provinsi satu master GBC. Saat ini sudah ada master GBC di provinsi NTB dan juga provinsi Kalimantan Timur. Provinsi lain belum ya. Jadi kalau teman-teman sekalian, Anda sekalian misalnya memegang ya kan master GBC dengan hanya 240 juta itu dapat pupuknya sekitar 800 box ya. Maka Anda akan mendapatkan royalti sebesar 5% dari omset yang terjadi dari agen dan juga submaster yang Anda layani dari master GBC. Jadi kalau teman-teman sekalian punya rekan-rekan di luar sana yang pengusaha ya, yang memang ingin berbisnis bersama kami, Anda boleh tawarkan menjadi pemegang provinsi ya dengan menawarkan yang namanya master GBC. Ini sebuah peluang yang luar biasa karena pupuk ini kalau sudah ada master di situ, maka seluruh pemesanan yang ada di di daerah atau provinsi tersebut itu langsung kita arahkan kepada master GBC. Ya, pemesanannya bisa langsung lewat master setempat ya. Kemudian juga demikian juga ada namanya submaster. Submaster itu kita berikan 60 juta. Dapat sekitar 200 box pupuk Pornas ya. Dan submaster itu kami pastikan setiap satu kota atau satu kabupaten tidak ada submaster kedua dan seterusnya. Jadi hanya ada satu submaster di setiap satu kota atau kabupaten. Ya, jadi misalnya nih contoh kalau di mana ya, misalnya di Bali lah, misalnya Kabupaten Tabanan, ya udah satu Kabupaten Tabanan hanya satu orang submaster. Kita tidak akan cari lagi submaster yang lain kalau sudah ada. Jadi nanti seluruh pemesanan dari daerah Kabupaten Tabanan ya langsung mesennya lewat submaster tersebut. Ya, tentunya ini akan menguntungkan bagi Anda yang memang mengambil peluangnya lebih dulu ya. Kemudian demikian juga yang namanya agen. Kalau agen bebas, fleksibel, boleh di mana-mana. Dan agen itu nanti kami yang akan ngatur. Jadi agen nanti akan mengambil di tempat yang terdekat tentunya ya, kaitannya juga dengan ongkos kirim ya. Kita cari untuk menjadi wilayah terdekat ya. Kemudian Pak Silvanus untuk menjadi agen atau submaster wajib member AWM. Sebenarnya agen, submaster dan master itu adalah member AWM Pak. Kalau Bapak perhatikan, agen Pornas itu kan 19.500.000. Itu kan sebenarnya paket eksekutif bisnis Pak Silvanus. Ya, cuma kan kita nggak mungkin ngomong sama petani ini adalah paket eksekutif bisnis. Nah, kita ngomongnya adalah agen Pornas 19.500.000 ya. Dan kita berikan setiap 19.500.000 kita berikan yang harusnya produk pupuknya 65 box. Kita berikan tambahan bonus 10 box untuk demplot. Ya, yang bisa digunakan untuk demplot, bisa digunakan untuk teman-teman sekalian semuanya agar teman-teman bisa punya kesaksian daripada petani-petani yang ada di sekitar Anda. Ya, jadi secara otomatis Pak Silvanus seluruh agen Pornas, submaster atau master itu semua otomatis adalah member Pak sebenarnya ya. Nanti cara main detail teknisnya nanti saya akan sampaikan berikutnya. Ya, bagaimana caranya bermain kok bisa seandainya setiap ada belanja ulang keluar lagi bonusnya, keluar lagi poinnya, ya kemudian setiap ada kelipatan 2 keluar lagi yang namanya bonus cashback tambahannya. Jadi kita bicara itu cashback teman-teman ya. Jadi bukan bonus sponsor, bukan bonus pasangan gitu kan, karena petani itu nggak ngerti nama bonus sponsor, bonus pasangan itu nggak ngerti ya. Oke. Kemudian untuk Pak Golzar kan ya, maksudnya apa nih Pak? Diberikan keringanan untuk jadi distributor. Ya sebenarnya kita sudah bisa memberikan keringanan yang sangat spesial buat Pak Golzar ya, karena keringanannya banyak Pak. Nanti Pak Golzar bisa hubungi yang mengundang Bapak ya. Jadi tadi paket yang saya sebutkan itu adalah paket agen Pornas ya. Sebenarnya di bawah agen itu ada lagi Pak, paket yang lebih rendah itu ada di bawah agen Pornas. Ya nanti Bapak boleh tanyakan kepada pengundang Bapak ya. Jadi sebenarnya paket minimum untuk bisa memulai bisnis ini adalah di paket 1.800.000 ya, di paket premium namanya. Tapi kan kita tidak buka di sini karena terus terang seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya petani itu volumenya gede, pembelian pupuknya itu volumenya gede. Karena 19.500.000 itu sedikit teman-teman sekalian ya. 65 box itu sedikit ya. Oke. Pak Golzari nanti silakan hubungi yang mengundang ya kalau kalau Pak Golzari tidak ini nanti boleh hubungi saya langsung ya. Boleh kontak nomor telepon saya atau langsung hubungi pengundangnya ya. Baik, teman-teman sekalian, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ya.
Dan kabar gembiranya besok kita ada promo teman-teman sekalian ya. Jadi bagi para agen Pornas yang bergabung besok 19.500.000 sampai paket eksekutif bisnis ya 19.500.000 paketnya belum keluar. Paket 19.500.000 baru keluar nanti pada tanggal 15 September. Tapi beruntungnya buat Anda yang Anda hari ini join paket eksekutif bisnis senilai 12 juta, maka nanti Anda akan di-upgrade di tanggal 15 menjadi paket 19.500.000. Itu beruntungnya Anda ya. Kalau Anda sudah join paket eksekutif bisnis 12 juta, dan Anda akan dapatkan sebuah kalung pendan senilai 1,5 juta. Itu promonya. Dalam waktu tanggal 1 besok mulai sampai dengan tanggal 15 September. Ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan promo itu khusus untuk Anda yang bergabung di paket eksekutif bisnis. Karena nanti di tanggal 15 sudah berlaku paket baru, yaitu 19.500.000. Ya. Oke. Baik, silakan. Ada lagi pertanyaan teman-teman sekalian? Silakan. Mr. Panca ya. Selamat malam. Di sini ada Aden, ada Satria Lombok, ada Yus Arsif, ada Dian, ada Hanifah, ada Dion, Pak Gede Suardita, Ibu Belci Papua, Pak Ketut Sudibya, Ibu Nadia, Farida, Erwin Banyuwangi, Deherian, Suparyono, Ibu Agustin, Pak Ustadz Ahmad, Ibu Siti Salmah, ya, kemudian ada Lydia Waluko. Ya, tadi Mbak Lydia ada call saya karena tadi ketemu dengan perajin tanaman hias ya, luar biasa tadi. Karena tanaman hias juga sangat bagus penggunaan pupuk kita. Ada Cynthia, ada Nengah Hafiz, ada Yedi Ratna, Pak Sutiadi, ada Sarir, ada Gito Pamungkas, Pak Yudhistira, ada Pak Salman, ada Satria Jaya, ada Pak Golzar kan ya. Ini dia Halwa dan Ibu Putu Eka Susilawati dari BKUW Provinsi Bali, luar biasa. Karena beliau rencananya akan mengundang AWM untuk jadi pembicara ya, rupanya di acara di Bali berkenaan dengan pupuk ya. Kemudian iPhone siapa boleh langsung bicara? iPhone? Siap. Silakan. Ya, selamat malam Pak Jun. Ya, silakan Pak. Dengan Pak siapa? Silakan Pak. Silakan Pak. Halo. Suaranya dihidupin dulu Pak. Ya, silakan Pak. Selamat malam ya, Pak Jun. Ya. Haji Kembar dari Bali. Oh ya, Haji. Gimana Haji? Silakan Haji. Sehat, Astungkara Pak Jun. Siap. Gimana Pak Jun? Sehat. Ya, ini saya mau nyambung pertanyaan tadi, yaitu yang tadi dari leader Bali itu saya yang bertanya itu yang Pak Jun bacakan. Ya. Nah ini terkait dengan untuk menjadi master GBC-nya ya. Nah itu ada spesifikasi khusus nggak untuk tempat, bisa nggak di rumah gitu misalkan kalau kita misalkan tidak punya toko gitu kan. Nah istilahnya kita pakai rumah dulu untuk stok barangnya, itu bisa nggak atau ada spesifikasi khusus untuk tempatnya? Terima kasih Pak Jun. Oke, Haji Kembar, luar biasa. Jadi kalau untuk spesifikasi tempat sih kita tidak ada khusus harus di toko atau tempat khusus Pak Ji. Jadi silakan dia mau taruh barangnya di mana aja. Yang penting adalah dia bisa melayani dengan baik para submaster atau agen yang ada di provinsi tersebut. Itu aja intinya. Ya, mengenai jadi gini kan kalau pupuk ini kan bukan sesuatu yang harus kita tampilkan dengan wah gitu ya, Ji ya. Beda kalau misalnya kita jual produk kecantikan gitu ya. Kalau jual produk kecantikan kan memang harus ada display tempat yang bagus, yang representatif gitu ya. Nah, kalau pupuk ini saya rasa sih kita nggak perlu spesifikasi tempat khusus. Nanti Pak Haji bisa tanya Pak Madi Bagiarta. Pak Madi Bagiarta itu master untuk Provinsi NTB, Ji. Ya. Pak Madi Bagiarta itu tugas di Polda NTB. Beliau inspektur 2 di Polda NTB ya. Itu di rumahnya, Ji. Jadi di rumahnya dia supply pupuk sama produk-produk yang lainnya. Beliau master untuk Provinsi NTB untuk master untuk GBC ya. Ya, Pornas dan produk yang lainnya, karena tidak hanya Pornasnya tapi produk lainnya juga bisa diambil gitu loh, Ji. Ya. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Jun. Nah, maksudnya juga mau dipertanyakan yaitu apakah khusus untuk pupuk. Nah, ternyata sudah dijawab duluan sama Pak Jun bahwa boleh produk yang lain kan begitu. Nah, bebas. Jadi misalnya dia lanjut Pak Jun. Enggak apa-apa, lanjut silakan. Oke. Ya, karena kan ada beberapa pertanyaan juga. Kalau memang hanya untuk pupuk saja mungkin keberatan ya untuk
jadi master GBC gitu. Mungkin kalau bisa dicampur dengan produk lain kan sekaligus bisa melayani order daripada member-member kita yang lain kan begitu Pak Jun. Betul. Ya. Itu sangat fleksibel Ji. Jadi kemarin kayak Pak Madi Bagiarta itu fleksibel. Jadi misalnya tiba-tiba permintaan pupuknya banyak daripada permintaan Vireco. Nah, dia bisa di-switch. Jadi perusahaan sangat fleksibel. Jadi nggak harus bisa misalnya di-switch ya. Bisa di-switch, no problem. Jadi misalnya Pak Jun, ini saya ternyata butuh Vireco nih, ya tukar boleh silakan, nggak masalah. Jadi tidak harus itu betul-betul dihabiskan gitu, nggak harus begitu, ya. Baik. Terima kasih Pak Jun, sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya. Dan perputarannya tidak harus 240 juta Ji. Jadi perputarannya tidak harus 240 juta. Jadi perputarannya cukup 150 juta aja. Ya. 150. Oh, yang gitu. Ya, nah nanti detailnya nanti Aji boleh bisa konsultasi pribadi dengan saya. Bagaimana sih detailnya, cara berhitungnya, cara bermainnya di master itu agar bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Nah itu nanti kita bisa konsultasi lebih dalam, Ji. Ya. Siap, Komandan, siap. Ya. Selamat malam. Itu kalau Bali ada yang pegang, waduh mantap Ji. Itu mantap. Maunya saya pegang, cuman belum ada dana Pak Jun. Iya. Sekarang itu yang kita butuhkan adalah visi. Kita bisa sukses tanpa uang bisa, Ji. Yang penting kita punya visi, uang itu datang dengan sendirinya. Ya, saya percaya. Komandan. Betul ya? Siap, Komandan. Terima kasih Pak Jun. Ya, Ji. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Ji. Silakan siapa nih? Dion, ya apa? Bentar. Aden, silakan. Oke, jika kita jual konvensional di atas 300.000 boleh, ya sangat boleh, Aden, silakan. Yang penting jangan di bawah 300.000, Aden. Ya. Jadi kalau mau dijual pupuknya di atas 300.000 atau produk lainnya di atas 300.000 boleh, monggo silakan. Ya, karena terus terang teman-teman sekalian, ada beberapa ini contoh yang saya temui kalau Vireco ya. Kebetulan kan produk kita ini yang booming kemarin itu Vireco ya. Vireco itu ada jaringannya kalau nggak salah Ibu Yulia Malaysia. Itu punya jaringan di Jambi. Itu namanya Mas Rudi Hartono. Saya nggak tahu, kayaknya Mas Rudi Hartono nggak ikut malam ini. Nah, Mas Rudi Hartono itu satu saset Vireco itu dijual 500.000. Anda bayangin, satu saset dijual 500.000. Ya, kenapa? Karena beliau kebetulan adalah seorang terapis. Jadi ketika ada pasiennya datang ke beliau, dia tangani, kemudian setelah mau pulang terapi, ya udah dia kasih Vireco, di mana Vireco-nya dihargai satu saset, ya, bukan satu box loh ya, satu saset itu 500.000. Ya, kenapa bisa begitu? Karena memang manfaatnya bagus sekali. Jadi pasien-pasien beliau itu memang mengalami hasil yang bagus, baru coba satu saset sudah hasilnya bagus. Nah, teman-teman yang belum tahu efek Vireco mungkin nanti boleh coba gitu ya. Saya pun juga salah satunya jatuh cinta sama bisnis ini kan karena Vireco tadi gitu ya. Karena Vireco-nya mantap gitu ya. Wah, ini produk luar biasa gitu ya. Makanya teman-teman sekalian boleh silakan Aden jual di atas 300.000 boleh. Yang penting jangan di bawah 300.000. Ya, Aden ya. Oke. Silakan. Ada lagi teman-teman sekalian? Ada lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada lagi teman-teman sekalian, kita cukupkan malam hari ini ya. Jadi nanti